Yo, gua rasa kalian udah nggak asing lagi ya sama serial animasi yang satu ini, yaitu adalah SpongeBob SquarePants. Tapi kalau misalkan kalian ditanya, apa episode SpongeBob SquarePants favorit kalian? Kalian akan jawab apa? Kalau gua, itu udah pasti, Ben Geeks. Menurut gue ini adalah episode terbaik yang ada di serial animasi SpongeBob SquarePants. Cukup terbukti kalau dilihat dari ratingnya di IMDb, episode ini tuh punya rating yang tinggi banget. Dan gue rasa itu bukan tanpa alasan ya. Di video kali ini gue bakal ngerangkum episode Ben Geeks ini, dan gue bakal ngasih tahu alasan kenapa gue suka banget sama episode yang satu ini. Ini adalah episode yang cukup unik, yang dimana episode kali ini menampilkan Squidward Tentacle sebagai tokoh utamanya. Jujur gue tuh cukup suka ya sama karakter Squidward, mungkin karena sifat dirinya yang membuat gue merasa cukup dekat dengan karakternya. Emang sih sifatnya ini dia agak kasar, tapi meskipun begitu, dia tetap mempunyai jiwa seorang seniman dan pemimpi di dalam hatinya. Dia selalu terlihat pesimis karena tantangan hidup yang dihadapinya, terutama pada pekerjaannya yang buntu sebagai kasir di Krusty Krab, dan cita-citanya menjadi pemain klarinet dan penari profesional sangat sulit untuk terwujud. Dari karakter Squidward ini gue belajar untuk tidak boleh terburu-buru dalam meraih kesuksesan, dan pentingnya menikmati proses kehidupan serta menghargai setiap waktu yang ada. Nah, di dalam episode Ben Geeks, Squidward ditantang oleh rivalnya yaitu Squilliam untuk menggantikan bandnya bermain di Babble Balls. Walaupun awalnya ini si Squidward itu agak ragu, tapi akhirnya dia menerima tantangan tersebut. Meskipun dia dan Squilliam tahu kalau band itu tuh sebenarnya tuh nggak ada guys. Jadi keduanya ini tuh sama-sama berbohong. Squidward yang berbohong karena telah mengaku mempunyai tim marching band, dan Squilliam yang berbohong karena telah mengajak si Squidward untuk tampil di Babble Balls. Jadi sebenarnya si Squilliam ini dia tuh udah tahu guys kalau sebenarnya si Squidward ini tuh nggak punya marching band. Jadi niat dia tuh dari awal cuma pengen merendahkan dan mempermalukan si Squidward aja sih. Dan menurut gua itu adalah sebuah perlakuan yang cukup kejam ya. Di adegan awal ini kita ditunjukkan rivalitas antara Squidward dan Squilliam yang kehidupannya sangat jauh berbeda, serta konflik utama pada episode ini yang cukup menarik untuk kita ikutin ke depannya. Di sini Squidward mendapat banyak sekali tekanan di dalam dirinya. Karena terjebak dalam kebohongan, Squidward pun panik mencari kandidat untuk mengisi bandnya tersebut. Nah, yang membuat episode ini jadi semakin menarik, itu karena yang datang latihan bersama si Squidward ternyata sama sekali nggak berbakat dan nggak berpengalaman. Tapi meskipun begitu, Squidward tetap berusaha sebaik mungkin guys. Latihan ini menghasilkan beberapa lelucon visual yang cukup brilian, seperti Plankton yang mungil mencoba untuk solo harmonika, terus para penabuh drum yang kebingungan meniup stick drum mereka untuk menghasilkan suara, dan juga ada kalimat Patrick yang cukup memorable, apakah ranjau termasuk instrumen? Menurut gue itu adalah momen-momen yang sangat lucu sih. Emang terlihat bodoh, tapi jenius menurut gue. Setelah beberapa hari, kesabaran band pun mulai menipis, dan para anggota pun terlibat perkelahian habis-habisan. Sampai akhirnya memaksa si Squidward ini harus meninggalkan latihan. Nah, menurut gue ini adalah momen yang cukup menyedihkan sih. Kita diperlihatkan hilangnya harapan dan rasa putus asa yang dialami oleh Squidward. Dia merasa kecewa karena menganggap bahwa timnya sendiri sudah menghancurkan mimpinya tersebut. Nah, kemudian si SpongeBob pun merasa bertanggung jawab, menyemangati yang lainnya untuk membuat si Squidward bangga. Dan menurut gua, cara si SpongeBob menyemangati yang lainnya itu cukup unik ya. Dimana si SpongeBob sempat menanyakan ke salah satu anggota timnya, saat kamu terjebak dalam api, siapa yang menolongmu? Dan kemudian orang itu ngejawab, pemadam kebakaran. nah menurut gue itu adalah punchline-nya sih. Karena kita pasti berpikir, oh mungkin si Squidward pernah nyelamatin dia gitu. Tapi ternyata kenyataannya tuh enggak guys. Dan kemudian si SpongeBob pun bilang ke yang lainnya, lantas kenapa kita tidak menganggap saja kalau Squidward itu adalah pemadam kebakaran? Lantas kenapa kita tidak berpura-pura menganggap Squidward adalah seorang pemadam kebakaran atau seorang suster dari ambulans? Menurut gue itu adalah dialog yang cukup absurd tapi pinter banget sih. Dialog itu berhasil menggocek para penontonnya untuk membangun semangat yang sudah dibangun dari awal dengan cara yang cukup unik. Keesokan harinya, Squidward tiba di Babble Ball untuk mengaku kalah kepada Squilliam. Tetapi bandnya tiba-tiba muncul di belakang dirinya. Squilliam di situ sempat mengejek mereka karena sudah berpenampilan cukup konyol,
Apalagi pas si SpongeBob joget-joget itu. Wah, itu lucu banget sih. Nah, karena si Squidward ini udah nggak ada jalan lagi, dengan enggan dia pun naik ke atas panggung bersama bandnya yang kemudian menjulang menjadi stadion American football yang dihuni manusia sungguhan. Squidward di situ tampak tegang karena kita semua tahu seperti apa saat terakhir kali mereka latihan bersama. Dan 1, dan 2, dan 1, 2, 3, 4. Nah, tapi mau bagaimanapun pertunjukan harus tetap berlanjut. Yang mengejutkannya, band ini menampilkan penampilan rock yang luar biasa keren. Squidward, Squilliam, bahkan sampai penonton pun gue yakin sangat terkejut saat band ini mulai memberikan penampilan yang luar biasa. SpongeBob mulai melantunkan lirik lagu Sweet Victory karya David Glenn Eisley, sementara Patrick bermain drum, Sandy memainkan bass, dan Nyonya Puff memainkan solo gitar yang keren banget. Dan juga jangan lupakan penampilan Plankton yang memainkan piano di awal lagu yang bener-bener ngebuat gue merinding pas nontonnya. Di sini kita dikasih lihat Squidward yang biasanya tuh sering kalah dan mendapatkan nasib buruk. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk merasakan momen kemenangan yang langka dan mengharukan. Episode ini ditutup dengan adegan Squidward yang melompat dengan ekspresi wajah yang sangat bahagia. Kita pasti jarang banget ngeliat hal yang seperti ini, karena Squidward yang tadinya hanya pemain klarinet yang suaranya mirip hewan yang sedang sekarat, tapi sekarang dia berhasil membangun tim marching band dan membuktikan kepada Squilliam dengan memberikan penampilan yang luar biasa di Babble Bowls. Sama seperti judul lagunya, Sweet Victory berarti kemenangan yang manis atau kemenangan yang memuaskan. Frasa ini sering digunakan untuk menggambarkan keberhasilan yang terasa nikmat, apalagi jika diraih setelah melalui kesulitan atau menghadapi saingan yang menyebalkan. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk episode Band Geeks ini. Menurut gua, ini adalah episode terbaik yang ada di serial animasi ini sih. Episode ini banyak sekali memberikan kita pelajaran, terutama tentang perjuangan, kebahagiaan, mimpi, ambisi. Episode ini seperti memberitahukan kita untuk terus berjuang tanpa kenal menyerah, untuk melewati setiap rintangan hingga kita meraih kemenangan yang manis. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.